Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel bersama saya David San Oval kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.tv. Pemirsa, di setiap Kamis Market Review akan hadir bersama dengan tamu dari IDX Incubator dalam sesi Newborn, segmen yang mengulas perusahaan startup binaan Bursa Efek Indonesia. Dan pemirsa, inilah Newborn edisi kali ini. Pemirsa, jumlah sepeda motor yang beroperasi di seluruh Indonesia mencapai 104,21 juta unit pada tahun 2013. Besarnya potensi tersebut melahirkan banyak sekali bisnis di sektor pendukungnya. Salah satunya adalah Go Mekanik, pelayanan montir online. Berapa jumlah sepeda motor di Indonesia saat ini? Data Korps Lalu Lintas Polri mencatat jumlah kendaraan yang beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2013 saja mencapai 104,21 juta unit. Jumlah sepeda motor itu naik 11% dari tahun 2012 yang hanya 94,29 juta unit. Data Asosiasi Sepeda Motor Indonesia atau AISA menyatakan penjualan sepeda motor di Indonesia lebih banyak 6 kali lipat dari mobil. Penjualan rata-rata sepeda motor per tahun mencapai 6 juta unit, sementara mobil hanya 1 juta unit. Indonesia berkontribusi lebih dari 50% dari total pasar sepeda motor ASEAN dari sekitar 11 juta unit sampai 12 juta unit. Padahal data AISA mencatat Jepang sebagai negara pabrikan motor setiap tahunnya hanya menjual sekitar 400.000 unit. Besarnya potensi pasar ini mendorong pertumbuhan bisnis pendukung seperti suku cadang. Dan kini hadir Go Mekanik, perusahaan rintisan atau startup yang menyediakan jasa mendatangkan mekanik bengkel resmi ke rumah pelanggan. Go Mekanik bernaung di bawah PT Era Teknologi Indonesia yang berbasis di Semarang dan digawangi Jajang Pringadi sebagai founder dan CEO serta Iwan Haryanto sebagai CEO founder. Go Mekanik optimistis bisa menggarap potensi pasar sepeda motor yang mencapai 49 juta unit dengan target pangsa pasar 5% atau sekitar 2,45 juta sepeda motor. Dengan nilai pasar yang mencapai minimal 11 juta dolar Amerika per tahun, Go Mekanik meyakini berada di jalur yang tepat seiring dengan masifnya penetrasi ekonomi digital di Indonesia. Ya, pemirsa, sudah hadir di studio IDX Channel ada Bapak Jajang Pringadi selaku CEO and founder Go Mekanik dan Bapak Iwan Haryanto selaku CMO and co-founder Go Mekanik. Kita akan langsung sapa saja. Apa kabar ini Pak Jajang dan Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tema kita menarik, Go Mekanik startup montir online. Nah, memulai perbincangan kita, saya pengen tahu atau pemirsa juga pengen tahu terlebih dahulu apa itu Go Mekanik. Siapa yang bisa jawab, Pak Jajang atau Pak Iwan ini? Ya, saya mungkin bisa mewakili ya. Jadi Go Mekanik ini adalah platform yang menghubungkan para pemilik motor dengan bengkel resmi. Jadi yang kami tekankan di sini adalah bengkel resmi saja, karena mitra kami memang khusus untuk bengkel resmi. Kenapa bengkel resmi? Karena orang lebih percaya dan lebih yakin kalau motornya ditangani oleh bengkel resmi. Sedangkan teknologi yang sekarang ini, kalau di bengkel umum biasanya dia untuk akses teknologi yang terbaru agak susah. Karena yang bisa akses itu adalah biasanya bengkel resmi, karena mereka ada training-trainingnya seperti itu. Baik, dari mana awalnya Pak ketika ide ini tercetus atau terlintas di pikiran? Kenapa meluncurkan Go Mekanik nih? Apakah selama ini mungkin Bapak-Bapak melihat kesibukan bekerja, kemudian juga tidak ada waktu sehingga bagi pemilik kendaraan ini lebih dimudahkan dan ini juga menjadi magnet tersendiri juga begitu? Ya, betul. Jadi gini, ini mau belajar dari pengalaman saya sendiri sih sejujurnya. Jadi saat ini saya di rumah mungkin ada motor, ada 2 merek yang berbeda. Dengan adanya kondisi seperti itu, waktu dulu saya harus memikirkan, mencari waktu yang tepat untuk 2 motor tersebut. Saya harus meluangkan waktu, kemudian pergi ke bengkel, belum nanti di bengkel saya harus antri, setelah itu harus saya kembali ke rumah. Nah di situ pastinya ada wasting time dan membuang waktu, membuang tenaga dan lain-lain seperti itu. Nah, muncullah Go Mekanik. Go Mekanik ini dibuat
konsepnya adalah jadi orang tidak perlu berangkat ke bengkel, tidak perlu antri, tidak perlu perjalanan yang tadi saya sebutkan. Dia cukup di rumah pakai aplikasi, meskipun dia punya 2 motor merek yang berbeda, dia tinggal order aja lewat Go Mekanik, kemudian nanti bengkel resmi yang akan mendatangi pemilik motor. Baik, mungkin saya ke Pak Iwan ini terkait juga dengan perkembangan Pak sampai sejauh ini, sejak kapan berdiri, kemudian bagaimana juga sambutan, dan saat ini posisinya menyangkut di daerah mana saja? Ya, kalau kita berdiri dibentuk mulai 2017, berarti ini sudah 1 tahun ya. Kalau kita mulai itu di wilayah Semarang, ya cakupnya di Semarang dan Kabupaten Semarang. Itu aja sih. Perkembangan dalam setahun terakhir Pak Iwan, mungkin dari ruang lingkup kita akan coba mulai terlebih dahulu. Apakah sebelumnya hanya dari sebatas kota Semarang saja, kemudian bergerak ke kabupaten atau kecamatannya, atau seperti apa? Iya, karena kita kan melihat potensi pasar mungkin untuk Semarang aja yang besar ya. Jadi mungkin kemungkinan kita untuk untuk bengkel yang resmi yang ada di Semarang cukup besar ya. Jadi kita mungkin mulai cakupannya dari Semarang dan wilayah-wilayah Kabupaten Semarang. Ya, itu mungkin dari jumlah motornya juga, dari konsumennya itu kan kalau dilihat dari bengkel resmi yang sudah saya alami itu besar. Jadi tingkat dari konsumen, keinginan mereka untuk datang ke bengkel itu besar, apalagi dengan adanya aplikasi ini kemungkinan mereka pasti lebih maksudnya bisa menerima lebih cepat. Baik, Pak Iwan, Pak Jajang, semakin menarik. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Respon dari konsumen seperti apa? Nah, karena juga sudah punya aplikasi, ini bagaimana juga untuk mengaksesnya? Apakah cukup mudah dan bagaimana caranya? Tapi nanti kita akan bahas, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan bersama kami, Market Review segmen umpan akan segera kembali usai jeda berikut ini. Merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu. Sebagai lembaga clearing dan penyaminan di pasar modal Indonesia, KPEI menerapkan mekanisme clearing secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien. Dan untuk memberikan rasa aman, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota clearing. KPEI aman, efisien, dan terjamin. Sebenarnya ini soal demand ya, jelian peluang ini bisa kita masuk dan memberikan satu layanan. Industri digitalisasi ini menjadi key driver. Dwelling time is not isu yang utama sebenarnya, bukan itu. Isu yang utama malah di industri logistik adalah regulasi. Pemirsa, Go Mekanik adalah perusahaan rintisan atau startup yang menyediakan jasa montir bengkel resmi ke rumah pelanggan atau online. Dan kita simak profil selengkapnya berikut. Udah tahu belum? Sekarang udah ada nih servis motor dari bengkel resmi yang bakal nyamperin kamu. Caranya gampang. Tinggal klik gomekanik.com, isi data motor kamu dan waktu yang kamu inginkan. Mekanik dari bengkel resmi akan datang langsung ke tempat kamu atau dimanapun kamu berada. Gak perlu khawatir, mekanik yang kami datangkan berasal dari bengkel resmi. Catat ya, bengkel resmi. Jadi, pasti terjamin dan bergaransi pula.
Yang paling penting, nggak perlu lagi yang namanya antri di bengkel. Untuk kamu yang hektik sama tugas dan kerjaan, minim waktu ke bengkel tapi suka nongkrong, tenang aja. Pesan mekanik dari bengkel resmi lewat Go Mekanik, kerjaan lancar, nongkrong jalan, motor tetap aman. Go Mekanik, cara mudah untuk servis motor. Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, masih di Market Review dan di segmen Newborn, dan kita masih membahas Go Mekanik, startup mekanik online, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Jajang Pringhadi dan juga Bapak Iwan Haryanto. Pak Jajang, Pak Iwan, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah sama-sama kita simak dan kita lihat nih profil dari Go Mekanik. Bagaimana perjalanannya? Apakah ketika ide muncul, kemudian memperkenalkannya, apakah website terlebih dahulu atau langsung ke aplikasi, Pak Jajang? Go Mekanik ini awal mulanya berawal dari sebuah website dulu. Jadi kenapa pertama kita buat website dulu, karena user itu terkadang malas untuk install aplikasi, kadang kasusnya seperti itu. Tapi setelah seiring waktu, website setelah dibuat, ternyata ada customer juga yang maunya aplikasi seperti itu. Nah, akhirnya sekarang kita sudah ada website dan aplikasi. Jadi nanti tinggal user mau pilih yang mana yang menurut mereka nyaman seperti itu. Dari perjalanannya Pak Jajang, berapa lama ini ketika Anda memutuskan untuk membuat aplikasi dari website sebelumnya? Okay. Kita build website itu mungkin sekitar 6 bulan. Setelah itu, setelah 6 bulan berikutnya kita mencoba build untuk aplikasi. Dan saat ini sudah jadi, tapi tetap kita masih terus development untuk memberikan yang terbaik. Intinya seperti itu. Baik, dari yang sudah dijalankan, dari aplikasi kemudian juga ada dari website, ada berbagai macam permintaan, tentu dari keinginan konsumen juga berbeda-beda. Bagaimana segmennya di antara website kemudian juga aplikasi, lebih banyak mana dari sisi permintaan? Saat ini jujur aja kita Go Mekanik memang belum kita pasarkan besar-besaran. Oke. Jadi kita istilahnya baru soft launching di bulan Oktober. Itu pun kita rencana baru mulai besar-besaran untuk di Semarang itu bulan mungkin Desember. Kita benar-benar kita akan melakukan pasar besar-besaran di situ. Jadi saat ini user ya hanya sekedar kita masih brand awareness saja dulu. Jadi mereka tahu Go Mekanik ini seperti apa, kemudian mereka daftar. Nah, setelah itu kita memang belum fokus untuk mereka untuk coba. Meskipun sudah ada yang mencoba untuk transaksi, tapi belum begitu banyak. Tapi dari sisi website sudah berjalan? Sudah berjalan, aplikasi dan website sudah berjalan semua. Responnya seperti apa? Dari bandingkan aplikasi dengan website, lebih banyak yang mana? Lebih ke aplikasi sebenarnya. Lebih ke aplikasi ya. Kenapa Pak Jajang melihat aplikasi lebih banyak? Apakah dari sisi kemudahan, kemudian juga bisa di download oleh siapa saja begitu? Sebenarnya untuk secara aplikasi UI UX kami itu semuanya dibuat mudah sekali. Cuman karena pengguna kami, target kami lebih banyak ke anak muda. Mungkin yang dia butuh servis motor mungkin pada saat kuliah atau kerja atau kantor, itu mereka ini yang lebih mengenal di aplikasi. Intinya seperti itu. Baik, lebih ke kalangan milenial ya untuk sasarannya. Pak Jajang atau Pak Iwan mungkin juga bisa ditunjukkan bagaimana sih bentuk aplikasi dari Go Mekanik ini kalau ada di handphone, terutama untuk dari seri Android begitu ya. Bisa ditampilkan ke pemirsa yang ada di rumah. Pak Jajang, bagaimana tampilan halaman depan? Oke. Ya, bisa diperlihatkan Pak? Ya. Ini untuk tampilan utama sebelum kita masuk ke aplikasi. Oke. Kemudian ini saya coba login. Nah, setelah login nanti di sini nanti ada inputan, kita harus memasukkan daftar motor apa yang kita miliki. Setelah kita masukkan data motor yang kita miliki, baru kita berikutnya untuk melakukan kita mau servis atau enggak. Nah, ketika mau servis di sini nanti ada tombol servis, Pak. Nah, saya coba klik servis. Proses. Ketika klik servis, pertanyaan pertama adalah memasukkan kilometer. Tujuannya apa? Karena dari sisi bengkel dia bisa tahu kalau kilometer segini apa spare part yang harus dibawa. Oke, saya coba dulu. Ada beberapa indikator ya yang bisa ditampilkan di situ. Ya. Nah, setelah itu karena base kami adalah mengerjakan jasa servis standar, servis lengkap. Kemudian ini ada pilihannya, kita pilih di sini. Ini ada berapa jumlah total biayanya. Kemudian kita selanjutnya kita ada pertanyaan, mau tambah spare part atau mau tambah oli juga. Nah, kita klik yes. Nah, di sini juga sudah ada harga untuk spare partnya. Jadi misal saya klik, setelah itu saya klik next. Nah, sekarang tinggal menentukan mau tanggal berapa motor itu diservis, kapan dan di mana. Intinya seperti itu, submit.
akan masuk ke notifikasi ini. Nah, ketika itu sudah disubmit, apakah juga keluar nih dari sisi biaya juga sudah dirangkum semua? Mungkin dari sisi upah servis, kemudian juga dari apa yang mau dibantu sudah include semua masuk di dalam? Ya, sudah include semua itu karena salah satu tujuan kami selama ini kalau orang servis motor, dia belum bisa mengira-ngira biayanya berapa. Oke. Nah, dengan adanya aplikasi ini mereka sudah paling tidak sudah tahu berapa ancer-ancer biaya yang harus disiapkan. Ini seperti itu. Nah, untuk dari sisi peralatannya Pak Jajang, kalau ingin servis ganti begitu, bagaimana dengan kualitas yang kita miliki? Apakah ini dari sisi harga juga berpengaruh nantinya? Ya, mungkin Pak Iwan. Mungkin Pak Iwan silakan Pak. Iya. Kalau peralatannya ya, misalnya kalau alat-alat yang kita bawa pastinya menyesuaikan ya dengan pekerjaan yang sudah sudah dipilih oleh konsumen. Kalau untuk seperti kayak spare part dan macam-macam itu juga sesuai sih sebetulnya. Ya, cuma itu aja sih. Sesuai dan ini mempengaruhi harga nanti tentunya. Iya, kalau kita kan sementara ini yang kita kerjakan pasti yang ringan dulu, ringan dan lengkap. Kategori ringan seperti apa Pak Iwan kalau dari motor ini? Ya, kalau ringan sih sebetulnya cuma 10 poin aja sih. Kalau lengkap itu 20. Yaitu kalau misalnya teknis ya itu bisa dilakukan di tempat. Ya, pada saat ada mogok apa-apa bisa dilakukan di tempat. Ya, itu ringan dan lengkap itu sebetulnya hampir mirip lah seperti itu. Ketika ada kondisi tertentu Pak Iwan, saya punya motor, saya kurang paham nih. Nah, saya cuma bilang kayaknya kondisinya ringan nih Pak. Setelah dicek ternyata cukup berat dan tidak bisa diselesaikan di tempat. Itu keberlanjutannya seperti apa? Iya, di kolom sebelum submit ya itu ada seperti kayak kolom untuk tanya jawab. Jadi konsumen atau pengendara bisa menanyakan dulu, kan pasti mereka mempunyai keluhan-keluhan ya, keluhannya seperti apa. Nah, itu bisa dianalisa sedini mungkin oleh mungkin service advisor kami misal di dalam bengkel itu. Nah, itu kalau misalnya itu berat, ya itu pasti kita arahkan menuju ke bengkel yang terdekat. Seperti itu. Kalau berat ya, karena ukurannya kalau berat misalnya harus bongkar mesin, harus ganti ban, itu kan pasti kita nggak bisa dikerjakan di tempat konsumen tersebut. Ya. Baik, Pak Jajang, Pak Iwan, nanti kita lanjutkan. Saya akan coba bahas nantinya ketika saya punya bengkel resmi nih, ingin masuk ke dalam Go Mekanik. Ini bagaimana juga caranya? Nanti kita akan bahas, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa telah bersama kami, Market Review dengan Segmen Report akan segera kembali sesaat. Ada pepatah yang berbunyi, "Do not put your eggs in one basket." Ketika Anda punya dana lebih untuk berinvestasi, pasar modal adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Jangan takut berinvestasi di pasar modal, karena investasi Anda aman. Mekanisme penyelesaian yang efisien dan transaksi Anda terjamin. Semua karena ada KPEI. Melihat kalau hanya kasat mata atau pakai berpikir kemarin, itu akan tersesat kita. Maka perlu membaca. Nah, membaca itu akan membuat kita timbul, oh begitu. Anak-anak milenial pintar-pintar. Ya, pemirsa, masih di Market Review dan di segmen Robot. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis untuk Anda terlebih dahulu yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama, perkembangan indeks sektoral year to date hingga 2 November dalam satuan persen. Kemudian juga dari
otomotif masuk ke dalam aneka industri. Bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda perkembangan indeksnya secara sektoral. Pertambangan ada di 15,64%, memimpin. Kemudian juga ada industri dasar sebesar 8,72%. Perkembangan indeks sektoral year to date hingga 2 November dalam satuan persen. Ya, industri dasar di 8,72%, pertambangan memimpin di 5,64%. Aneka industri justru minus di 1,15%, keuangan minus di 3,33%, pertanian minus di 5%, infrastruktur minus di 10,27%, kemudian perdagangan minus di 15,2%, konsumsi di 15,09% minus, dan properti mengalami koreksi paling dalam di 16,92%. Untuk indeks harga saham gabungan secara year to date minus di 6,41%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, perkembangan indeks aneka industri. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda perkembangan indeks aneka industri di 31 Oktober, 26 Oktober, kemudian juga ada di 2 November. Dalam beberapa waktu terakhir, 31 Oktober, kemudian di 26 Oktober, kemudian juga di 2 November. Di 31 Oktober ada di 1,33 juta, kemudian 26 Oktober, iya, 1.330, kemudian di 26 Oktober ada di 1.268,25. Ya, sementara di November ada di 1.365,33. Perkembangan indeks aneka industri secara year to date dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Emiten-emiten subsektor otomotif dan komponen, pergerakan dari harga sahamnya atau data harga saham terakhir, kemudian persentase pergerakannya dalam 1 tahun. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ada Astra Internasional di level 8.450 dalam 1 tahun di 3,36%. Astra Auto Parts di 1.450 di 1 tahun minus di 40,08%. Kemudian juga ada Garuda Metalindo di 975 dalam 1 tahun minus di 12,16%. Kemudian juga ada Indocor di 6.200, 1 tahun minus di 16,78%. Selanjutnya ada Goodyear di 2.200, di 4,6%, PT Gajah Tunggal Tbk. Ini emiten subsektor otomotif dan komponen juga di 650, dalam 1 tahun minus di 6,47%. Indomobil di 2060, 1 tahun di 100,98%, dan PT Indospring Tbk di 2.530, dalam 1 tahun di 89,51%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, masih emiten-emiten subsektor otomotif dan komponen. Ada PT Multi Prima Sejahtera Tbk di 940, dalam 1 tahun minus di 34,72%. Multi Strada Arah Serana Tbk di level 705, dalam 1 tahun di 220,45%. Kemudian juga ada Nipres D428 dalam 1 tahun di 0,47%. Prima Alloy Steel di level 180 dalam 1 tahun minus di 23,73%, dan PT Selamat Sempurna Tbk di level 1435 dalam 1 tahun di 17,14% plus. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jajang Pringadi dan juga Bapak Iwan Haryanto. Pak Jajang dan Pak Iwan, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah dijelaskan ketika dari konsumen mengalami kerusakan pada motornya, kemudian tadi sudah ditampilkan juga aplikasinya seperti apa, kemudian layanan seperti apa yang akan diberikan sesuai dengan keluhan dan item-item yang sudah ada di aplikasi tersebut. Nah, ketika posisi saya punya bengkel resmi, saya ingin masuk juga kepada Go Mekanik, bagaimana caranya? Jadi dari kami pastinya mitra kami adalah saatnya memang bengkel resmi, Pak. Jadi bengkel resmi yang mau bergabung Go Mekanik akan kami pilih, Pak. Jadi tidak semua bengkel resmi bisa bergabung dengan kami. Oke. Jadi kami ada syarat penting utamanya adalah mereka harus bisa menyediakan mekanik yang standby untuk bisa melakukan layanan Go Mekanik. Jadi harus standby, dia bisa datang ke customer.
Karena di Go Mekanik ini nanti ada jam-jam, kita punya schedule dalam satu hari 4 schedule. Jadi mereka harus siap di schedule-schedule tersebut. Dan kemudian kualitas mekanik juga harus dijaga karena berhubungan dengan customer juga. Jadi attitude mereka harus dijaga juga. Intinya seperti itu. Ketika mendaftar, selain syarat yang disebutkan, ada tatap muka dulu tidak dengan bagi yang ingin masuk dengan Go Mekanik terlebih dahulu? Pasti kita ada surveinya. Jadi kita benar-benar survei jadi untuk memastikan bahwa nanti bengkel resmi yang melayani konsumen nanti memang benar-benar yang mempunyai kualitas, Pak. Jadi pasti ada untuk survei tersebut. Ada survei, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, tidak hanya sekedar resmi, tapi juga dari kesiapan alat yang disediakan, perkembangan teknologi alat yang digunakan, kemudian juga sumber daya manusia dari mekanik yang disediakan, kemudian juga dari itu tadi ya Pak ya, yang seperti Anda katakan tadi. Nah sampai sejauh ini sudah ada berapa bengkel yang tergabung di Go Mekanik? Apakah ini masih terpusat pada kota Semarang saja atau sudah merambah ke kabupaten atau kecamatan? Ya, kita memang kembali lagi kita memang fokus masih di kota Semarang. Kenapa di kota Semarang? Karena menurut survei kami untuk market leader kendaraan yang mungkin orang mungkin sudah tahu merek siapa, itu untuk pasar terbesar adalah di area Jawa Tengah. Dan itu yang memang tidak saya sangka seperti itu. Nah, makanya kita memang concernnya kita bergerak dari Semarang. Bengkel resminya saat ini masih kita mencoba kerjasama yang khusus di Semarang dulu. Memang belum banyak karena kita memang masih soft launching dan kita nanti ada grand launching yang untuk memanggil para bengkel-bengkel resmi untuk bergabung dengan kita dalam waktu dekat ini. Baik, apakah itu masih di kawasan Semarang atau mungkin ke provinsi tetangga? Masih Semarang. Masih Semarang. Ya. Baik, semakin menarik Pak Jajang, Pak Iwan, nanti kita akan lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga saya akan tanyakan bagaimana perkembangan dari konsumen sejauh ini terhadap juga dari Go Mekaniknya. Kemudian dari sisi revenue juga seperti apa sampai sejauh ini dengan baru berumur 1 tahun sejak launching di 2017. Kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review segmen depan akan segera kembali sesaat lagi. Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga clearing dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban, serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota clearing saat jatuh tempo. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota clearing tertentu, anggota clearing lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. Manusia selalu berinovasi dengan kreativitasnya dan semakin hari inovasi ini semakin cepat. Kami cek di Aceh, di Riau, bahkan di Papua itu sudah belanja online. Masyarakat itu begitu cepat beradaptasi. Saya sarankan agar orang-orang lama ini rajin membaca, rajin mendengar, rajin jalan-jalan. Apa yang akan terjadi ke depan itu adalah pergulatan bangsa-bangsa agar tidak mudah terpengaruh. Ya, pemirsa, masih di Market Review di segmen Newborn dan kita masih membahas topik yang menarik, Go Mekanik, startup mekanik online. Pak Jajang, kemudian Pak Iwan, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Iwan nih, dari Go Mekanik. Apakah ini hanya melayani dari sepeda motor saja atau mobil juga bisa nih Pak? Bisa dijelaskan Pak? Kita sementara ini melayani di sektor sepeda motor saja. Mobil mungkin ke depannya. Apa alasan kuat Pak? Hanya untuk sementara sepeda motor saja? Apakah memang dari data yang tadi sudah disampaikan populasi motor memang lebih banyak dibandingkan mobil? Pastinya kita mengarah ke situ dulu.
ya ke sepeda motor dulu dengan kita spesifik ke market leader dulu. Ya. Market leader lebih spesifik begitu. Iya. Maksudnya apa? Apakah memang hanya untuk merek-merek tertentu saja, ataupun ketika saya punya motor, sementara kategori motor saya tidak masuk dalam produksi oleh market leader, contohnya Honda produksi dari Astra International tadi. Ini bagaimana kondisinya? Ya, karena kita mulai itu kan kita harus bukan mengesampingkan merek lainnya, cuma kita membuka peluang yang besar dulu di market leader, kemungkinan di spesifik di merek Honda dulu. Ya, bengkel resminya soalnya kan untuk kualitas dan sudah dipercaya oleh konsumen dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada kondisi tertentu nggak Pak Iwan? Ketika saya punya sepeda motor, tapi bukan produksi dari market leader, saya mengalami kerusakan. Kebetulan saya juga download aplikasi itu. Nah, ketika saya masuk ke dalam dengan memasukkan item jenis motornya, apa yang terjadi? Apakah ada informasi penolakan di sana, atau bagaimana keterangannya? Kemungkinan kalau misalnya yang mendownload atau memakai itu pasti karena pilihannya kan nggak ada, jadi kemungkinan mereka sudah mengerti dengan sendiri, karena di situ pilihannya cuma sementara ini masih di satu merek Honda dulu. Karena pilihannya di App Store-nya itu nggak, maksud di aplikasinya itu nggak ada, jadi cuma di merek satu aja. Merek satu aja. Jadi ketika mereka mau masuk dan ternyata tidak ada mereknya, mereka keluar, mundur begitu, keluar, tidak melanjutkan kembali. Mungkin seperti itu. Nah, sampai sejauh ini ada itu tidak Pak? Mungkin komplain bisa dikatakan begitu, atau masukan atau saran, Pak Iwan, Pak Jajang, ini kenapa dari merek ini saja begitu? Kenapa nggak merek yang lain juga? Saya mau ini nggak bisa aplikasinya begitu. Iya, sementara ini mungkin kalau yang lain merek belum ada ya. Cuma kalau mereka memasukkan email ada. Cuma biasanya berkutat ke pasar teknis aja. Jadi kalau yang mungkin di permintaannya ya, kalau untuk merek tentu belum begitu besar. Jadi bisa saya tambahkan juga. Jadi memang untuk saat ini kita mengerjakan Honda dulu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk merek lain, karena dalam waktu dekat ini kami juga akan merekrut juga untuk mitra-mitra selain merek yang market leader tadi. Jadi bukan, karena kita dalam awal ini kita masih brand awareness, untuk kita memberitahu ke mekanik ini masih kita melayani baru satu merek. Nah, nanti untuk berikutnya mereka masih bisa tetap daftar, cuman belum bisa masukin motor mereka mereknya apa. Nanti ketika sudah ada mitra lebih dari satu, kita akan follow up untuk konfirmasi ke mereka. Apakah ini juga akan ada penambahan nantinya atau improve dari Go Mekanik, dari motor, kemudian juga mobil nanti bisa? Pasti, kedepannya yang berhubungan dengan mekanik kita akan mengembangkan seperti itu. Mungkin tidak hanya di mobil atau di motor, tapi di mobil juga, atau di mekanik ataupun mekanik alat berat atau apapun, kita ada perkembangan ke depan seperti itu. Sudah disusun ya Pak ya, plan-plan ke depannya seperti apa? Apakah ini juga menyangkut ke ruang lingkupnya yang hanya itu terbatas kepada Semarang saja, ataupun di tahun depan ini sudah bergeser paling tidak ke provinsi tetangga begitu? Ya, itu cita-cita kami Pak. Cuman karena melihat kondisi yang kita masih pemula Pak, kita masih butuh modal banyak, intinya seperti itu. Ya, kita masih bergerak di kota Semarang dulu. Kita karena dalam modal kita masih bootstrap Pak, seperti itu. Dari sisi modal, Pak Jajang, ini modal awal dari mana ini sebenarnya? Kita masih dari founder Pak, dari bootstrap masing-masing. Jadi kita punya dana, ya kita maksimalkan apa yang kita punya. Sambil makanya kita ikut IDX ini, kita berharap bisa mendapat yang lebih dari sisi motor ya. Ya. Bisa dibocorkan tidak Pak, modal awalnya berapa ketika ini mulai digulirkan dalam bentuk website kemarin, kemudian perkembangan dan respon dari para konsumen seperti apa sampai sejauh ini? Kalau modal, sebenarnya kita ada satu modal untuk investor yang masuk untuk di Semarang Pak. Cuman mungkin angkanya saya mungkin nggak bisa publish Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk biaya kita pembuatan, mungkin ya pastinya di angka 100 total, pasti ada, pasti ke atas. Ya. Nah, sampai sejauh ini baru didirikan di 2017. Bagaimana kinerjanya? Mungkin kita mulai dulu dari respon konsumennya. Apakah terus mengalami peningkatan seiring juga populasi motor yang juga terus bertambah begitu? Yang jelas kita melihat trennya adalah user saat ini yang mendaftar di tempat kami meningkat semakin meningkat.
kita baru soft launching lah, setelah bulan Oktober berlalu sudah mendaftar sudah sampai hampir 500 user, intinya seperti itu, dan mereka itu tambah terus dalam setiap bulannya, dan mereka memang belum untuk transaksi seperti itu. Jadi melihat dari sebenarnya masyarakat butuh seperti itu. Cuman karena memang kita belum istilahnya belum launching yang benar-benar live benar. Mereka masih mungkin hanya mendaftar dulu. Begitu juga dengan jumlah bengkel yang bergabung? Iya, sama juga. Terus mengalami pertambahan? Ada pertambahan. Nah, dari situ memang kita nanti berniat ketika bulan Desember nanti atau Januari nanti itu kita mulai start untuk marketing yang besar-besaran seperti itu. Baik. Kita akan jeda kembali nih Pak Jajang dan Pak Iwan. Semakin menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali. Usai jeda. Merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu. Sebagai lembaga clearing dan penyaminan di pasar modal Indonesia, KPEI menerapkan mekanisme clearing secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien. Dan untuk memberikan rasa aman, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota clearing. KPEI aman, efisien, dan terjamin. Melihat kalau hanya kasat mata atau pakai berpikir kemarin, itu akan tersesat kita. Maka perlu membaca. Nah, membaca itu akan membuat kita timbul, oh begitu. Anak-anak milenial pintar-pintar. Anak-anak milenial pintar-pintar. Nasional sejak awal tahun hingga Oktober 2018 sudah mencapai 5,33 juta unit atau naik 8,5% dari periode yang sama di tahun lalu di 4,91 juta unit. Penjualan sepeda motor nasional sejak awal tahun hingga Oktober 2018 terus meningkat. Dari data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI mencatat penjualan sepeda motor nasional sudah mencapai 5,33 juta unit pada Oktober 2018 atau naik 8,5% dari periode sama tahun lalu 4,91 juta unit. Ketua Bidang Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Sigit Kumala dikutip Kontan mengatakan penjualan yang naik didorong mulai membaiknya harga komoditas. Selain itu, perbaikan panen di sejumlah daerah juga menjadi pendorong. AISI memprediksi hingga akhir 2018 penjualan sepeda motor nasional akan tembus 6,3 juta unit atau naik 8,6% dibandingkan dengan penjualan tahun 2017 yang mencapai 5,8 juta unit. Data AISI juga mencatat pasar ekspor sepeda motor juga naik pada Oktober 2018 yakni menyentuh angka 510.610 unit atau naik 45% dari tahun lalu 350.873 unit. Jumlah ini akan mendekati target yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yakni mencapai 600.000 unit ekspor tahun 2018 ini.
Ya, bersama masih di Market Review dan di segmen New Board, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Jajang Pringadi, CEO and Founder Go Mekanik, dan juga Pak Iwan Haryanto, CMO and Co-Founder Go Mekanik, dengan topik Go Mekanik, startup mekanik online ini. Pak Jajang, Pak Iwan, kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Iwan ini. Sebenarnya secara umum dari beberapa konsumen sampai siap ini kerusakan apa yang pada umumnya terjadi, Pak Iwan? Kalau kerusakan, yang pasti yang pertama mereka kan memilih servis ya. Servis ada servis ringan dan servis lengkap. Kalau kerusakannya itu ya kita menangani nggak terlalu berat dulu. Kalau misalnya ada di pilihan aplikasinya, kita untuk pemilihan dari kampas rem depan, kampas rem belakang, kabel speedo sama bolam, dan kalau misalnya rating atau suatu bolam yang mati gitu aja. Kita ringan dulu. Lebih ke servis dulu, dari servis baru bisa diketahui kerusakannya di mana, baru ditindaklanjuti. Nah, ketika kerusakannya tergolong berat ini, rekomendasinya kepada bengkel-bengkel resmi terdekat? Iya, pastinya mereka memilih di bengkel tersebut sesudah mekanik datang, mekanik mengecek semua, mungkin ada tambahan kerusakan lain. Nah, itu nanti kita ada di kolom mungkin pedoman untuk servis berikutnya kerusakannya apa. Jadi mereka bisa, kalau misal urgent, konsumen bisa langsung membawa ke bengkel yang terdekat. Ya, itu dari rekomendasi dari Go Mekanik? Iya, dari mekanik, dari Go Mekanik. Bengkel resminya juga tidak harus anggota Go Mekanik atau lebih ke arah bengkel terdekat saja atau bagaimana? Iya, karena kalau misalnya menjadi mitra pasti bengkel resmi ya. Bengkel resmi, kalau misalkan mekanik yang datang itu pasti bengkel dari bengkel yang sudah dipilih oleh konsumen itu. Dan lokasinya terdekat dari lokasi si konsumen begitu. Iya. Baik. Kemudian saya ke Pak Jajang kembali nih, ada pertanyaan yang masuk dari Instagram nih Pak, @channel menanyakan Go Mekanik. Tadi awalnya saya juga berpikiran ini ada kaitannya tidak ya dengan Gojek, dengan berbagai aplikasinya, ada GoFood juga, ada GoSend juga. Ini alasannya pakai nama ini seperti apa nih? Jadi gini Pak, ada ceritanya. Jadi waktu saat saya menimbulkan ide startup ini, kami kan berpikir kita mau buat nama apa ini? Kita pengen buat nama yang kira-kira kita buat nama tapi cepat dihafal sama orang. Nah, karena kita prinsipnya mekanik datang ke rumah, ya kita tambahin Go di depannya. Kemudian Go ini maksudnya ya go ayo keluar mekanik keluar dari bengkelnya. Ya, mekaniknya ini kita pakai bahasa Indonesia karena kita memang tujuannya adalah nasional di Indonesia. Nah, kenapa kita gabungkan ke Go Mekanik aja? Memang salah satunya mungkin saya terinspirasi Gojek. Karena ketika orang tahu Go Mekanik pasti dia pikirnya Gojek. Tapi secara tidak langsung dari otak mereka, cara berpikir mereka, dia akan langsung menghafal Go Mekanik. Nah, itu salah satu teknik branding kita supaya Go Mekanik ini mudah gampang dikenal. Kemudian saya ada satu cerita unik juga. Saya pernah ikut event, mungkin saya bisa sebut Next Dev Telkomsel. Waktu itu saya pitch, di situ ada Vice President dari Gojek juga, namanya Dayudara. Saya coba berkenalan juga, wah dia tertarik juga, loh namanya hampir sama seperti Gojek ya. Ya siapa tahu kita ke depan bisa diakuisisi atau apa. Seperti itu, tapi mereka nanggepinya positif dan saya juga bangga juga kalau nama Go Mekanik ternyata dikenal karena gara-gara nama Gojek yang besar. Saya juga senang juga, bangga juga kira-kira seperti itu. Atau mungkin Gojek ini merasa keduluan ya, saya baru mau buka ini setelah ada GoFood, GoSend dan GoBox dan segala macamnya, saya buka Gojek sudah ada ternyata namanya ya. Baik, saya mungkin ke Pak Iwan nih Pak, dari sisi harga seperti apa sih sebenarnya Pak Iwan ketika saya mengalami kerusakan begitu, selain dari komponen kerusakan yang terjadi, kalau biaya servis apakah standar atau tergantung jenis motor meskipun dari pabrikan yang sama, kemudian jarak juga mempengaruhi tidak Pak ini? Iya, kalau untuk harga kita pasti agak lebih murah daripada harga yang tertera di bengkel resmi. Karena mungkin kalau misalnya mekanik datang, itu kan banyak fitur yang nggak ada. Misalnya contoh bengkel resmi yang menyediakan cuci atau mungkin cuci helm, itu termasuk fasilitas tambahan untuk konsumen. Kalau kita misalnya datang ke konsumen, pasti fitur itu kan tidak ada. Pastinya untuk harga kita lebih murah daripada harga yang ada di dalam bengkel resmi.
Jarak antara dari yang akan bengkel resmi akan mendatangi rumah konsumen juga berpengaruh tidak Pak? Kalau gini Pak, kalau itu kan nanti di aplikasinya itu kan ada bengkel yang terdekat. Jadi kita ruang lingkup ke 5 km kita nggak tambah biaya. Oke, 5 km tidak tambah biaya, di atas baru tambah biaya. Iya betul. Baik, kita akan jeda kembali ini Pak Iwan, Pak Jajang di segmen terakhir nanti kita bahas idea inkubator kemudian juga apa rencana jangka panjang dan jangka menengah dari Go Mekanik ke depannya. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Yang mau tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali. Usai jeda berikut. Ingin berinvestasi di pasar modal? Percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI. KPEI adalah lembaga clearing dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal. Fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban, serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota clearing saat jatuh tempo. Jadi, jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota clearing tertentu, anggota clearing lainnya tetap menerima hak-haknya. Hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman, efisien, dan terjamin. Anak-anak milenial pintar-pintar. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review di segmen umum dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama kami Pak Iwan, Pak Jajang. Kita lanjutkan kembali. Saya ke Pak Jajang ini terkait juga dengan idea inkubator. Sudah tergabung sejak kapan ini Pak Jajang? Go Mekanik ini masuk ke idea inkubator termasuk ke batch 3. Kita mulai bergabung di bulan Agustus. Berjalan nanti 6 bulan informasinya seperti itu. Ya seperti itu bulan Agustus mulai. Apa manfaat yang Anda rasakan ketika masuk ke dalam idea inkubator? Apakah memang yang Go Mekanik butuhkan ada di sini begitu, baik dari sisi perkembangan bisnisnya, kemudian juga dari sisi permodalan atau yang lain sebagainya? Manfaat yang saya dapatkan selama ikut idea inkubator pasti banyak ya tentunya. Kemudian salah satunya ada banyak materi-materi, salah satunya gimana menjadi kita jadi entrepreneurship yang baik, bagaimana kemudian dari sisi marketingnya bagaimana, kemudian dari sisi teknologinya bagaimana, kemudian di lain sisi ada juga ada kerjasama seperti untuk AWS, kita dikasih server seperti itu di situ, itu sangat bermanfaat sekali. Nah, kemudian kalau impian saya ikut idea inkubator sih gitu, jujur aja sekarang Go Mekanik kita masih butuh modal Pak ya. Karena cita-cita kami kita pengen high growth, pengen growth cepat dan kita ingin skalanya skala nasional. Ya semoga dengan idea inkubator ini kita ke depan bisa dapat modal entah itu nanti dari investor atau venture capital atau saya dengar juga IPO karena untuk startup ada kesempatan untuk masuk seperti itu. Ya nanti saya menunggu yang atas saja gimana mengatur Go Mekanik ini maju kemana ke depan. Oke, baik. Artinya dampak positifnya sangat banyak sekali ya, terutama untuk arah dari bisnis ke depannya. Kemudian saya ke Pak Iwan kembali terlebih dahulu. Permintaan ini Pak Iwan, ada momen-momen tertentu tidak Pak? Ini ramai sekali permintaan, meskipun ruang lingkupnya masih di Kota Semarang. Ketika arus mudik mungkin ini cukup padat, permintaan juga sibuk, atau mungkin ada momentum-momentum tertentu. Akhir pekan kalau secara harian juga biasanya lebih ramai dibandingkan dengan hari biasa. Iya, kalau karena platformnya kita aplikasi ya, itu nggak mengenal hari libur sih. Iya, tiap hari tetap ada sih. Iya, jadi nggak ada, ya mungkin kalau hari libur ya, tapi hari libur kan kayak konsumen pasti mereka juga ya berlibur gimana. Cuma mungkin kalau hari-hari biasa normal, jadi setiap hari ada. Hari-hari besar, hari besar keagamaan mungkin Lebaran begitu?
Kalau Lebaran karena mereka pastinya item yang dikerjakan banyak, pasti sering ke bengkel. Lebih sering ke Iya, bengkel. karena mereka melakukan penggantian ban, melakukan penggantian agak berat seperti itu. Ya. Itu transaksi yang tertinggi pada saat momen seperti itu. Iya, Lebaran. Tapi kebanyakan ke bengkel harus. Transaksi? Ya, transaksi pada saat momen-momen hari raya, apalagi Lebaran, itu sangat banyak permintaannya di situ pada saat itu. Untuk sekarang ini, tapi untuk kalau Go Mekanik ini belum mencapai seperti itu karena kita kan baru Oktober ya. Mulai, tapi nanti yang jalan saat ini bengkel-bengkel resmi ini ketika momen itu sangat tinggi sekali permintaannya. Baik, kemudian target dari jangka menengah ataupun jangka panjang, kemudian apa yang akan dilakukan Go Mekanik ke depan? Apakah akan memperluas wilayah? Tadi juga sempat kita singgung sedikit, ataupun lebih menambah banyak item di dalam aplikasi yang sebelumnya tadi ada motor, dari sisi brandnya akan menyasar ke brand-brand lain atau seperti apa? Untuk jangka menengahnya yang jelas kita pasti akan merekrut untuk mitra-mitra yang lebih banyak lagi. Kemudian setelah itu mungkin kita akan menaikkan ke skala di luar Semarang pastinya. Setelah itu kita juga mempunyai impian untuk Go Mekanik ini tidak hanya untuk motor, mungkin nanti mobil, pangsa pasarnya atau nanti ke alat-alat berat atau ke apapun yang membutuhkan mekanik ataupun juga penjualan spare part. Nanti kita di situ kita bisa tahu menganalisa ke depan di bulan ini itu akan butuh spare part apa. Nah, kita mungkin akan melebar seperti itu. Baik, itu untuk di jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ada tidak sih, Pak? Jangka pendek kita lebih konsentrasi ke Semarang dulu. Pastinya kita menguatkan mitra untuk sebanyak mungkin di Semarang. Mimpi kita adalah semua market leader bergabung dengan kami. Kita sudah sounding sebenarnya ke beberapa, mereka sudah sangat antusias sebenarnya. Nah, untuk jangka pendeknya seperti itu dan kita penetrasi juga untuk user di Semarang. Sebenarnya bagaimana Go Mekanik memaksimalkan potensi yang ada di Semarang dengan berdiri dari 2017 sampai sejauh ini? Apakah semuanya sudah tergarap secara keseluruhan atau sebenarnya kue di sana porsinya masih cukup besar, pangsa pasarnya masih banyak yang belum tergarap sampai sejauh ini? Sebenarnya jujur aja kalau untuk market leader terbesar di Indonesia adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu gabungan, bukan hanya Semarang saja. Jadi sebenarnya memang kue di Semarang besar juga. Semarang mungkin nanti kota lain yang soal lingkupnya adalah Jawa Tengah. Itu seperti itu. Lebih ke arah untuk kota-kota terdekat dengan Semarang. Nah, bagaimana dengan Jakarta yang populasinya paling besar? Tapi Anda katakan tadi Jawa Tengah ini lebih banyak dari konsumen dari motor. Akhirnya populasi di Jakarta tidak menjamin kalau di Jakarta juga populasi motornya melebihi dari Jawa Tengah begitu? Populasi motor kalau untuk pasar motornya dibagi ke beberapa wilayah. Salah satunya adalah Jawa Tengah, ada Jawa Timur, banyak. Kalau untuk Jakarta memang kita ada rencana untuk expand ke pasar ke situ. Cuman mungkin belum saja karena kita masih mempersiapkan semuanya. Nah, ada yang menarik juga ini Pak Jajang dan Pak Iwan terkait juga dengan beberapa komponen yang disediakan. Ya, kita tahu juga kalau pergerakan nilai tukar mata uang rupiah dalam beberapa waktu cukup tertekan. Ya. Apakah ini mempengaruhi harga dari komponen juga tidak? Terkait juga dengan kenaikan harga dari sisi servis juga? Mungkin Pak Iwan? Memang kemarin waktu dolar mencapai 15.000 itu dari kenaikan harga ada, cuma kecil ya. Itu kemarin kita agak kesusahan merubah, misalnya naik 500 untuk kampas rem, mungkin busa filter yang naik 1.000 seperti itu. Tapi ya itu nggak berpengaruh banyak sih. Tidak terlalu signifikan. Nggak terlalu. Kalau terjadi perubahan seperti itu, apa yang dilakukan oleh konsumen? Merubah langsung di aplikasi atau kita sounding atau bicarakan dulu atau seperti apa? Enggak, kita dari tim kita yang merubah. Jadi konsumen pastinya nggak mau pada waktu sudah harga 51 terus naik jadi 52, mereka pasti marah. Nah, jadi kita secepat mungkin mengganti aplikasi yang harga di aplikasi. Baik. Terima kasih Pak Jajang dan Pak Iwan atas waktunya di Market Review di segmen Newborn. Go Mekanik, startup mekanik online, maju terus dan semoga nanti tercatat sebagai salah satu perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Amin. Terima kasih Pak Iwan dan Pak Jajang. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Jajang Pringadi, CEO and Founder Go Mekanik, dan juga Bapak Iwan Haryanto, CMO and Co-Founder Go Mekanik. Akhirnya saya Davidson Alvo dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Pak.